Yayat terkejut. Tepat di pojok kamar yang ditunjuk oleh Ridho, Yayat melihat makhluk yang dulu mendatangi dia di Goa Gambir Loyo. Posisinya sedang berdiri dengan punggung terbungkuk, tangan terjuntai ke bawah. Itu kuku-kukunya panjang dan begitu tajam. Matanya merah seperti bara api. Nah, ketika sedang diruqyah ini, si Ridho kesurupan. Sosok si butok keling ini datang kembali merasuk ke tubuhnya Ridho. Ngamuk-ngamuk dia, bentak-bentak. Namun di sini Abah Surmin ya hanya tersenyum menanggapi bentakan dan cacian si makhluk yang merasuk ke tubuhnya Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Saat ini memasuki akhir zaman dengan bayang-bayang Perang Dunia Ketiga yang sekarang sedang terjadi di Timur Tengah antara Iran, saudara kita, dengan Amerika dan Israel serta kroni-kroninya. Di akhir zaman seperti ini, keributan bukan hanya terjadi di alam kita, di alam manusia, tetapi di alam lain, di alam dimensi yang berbeda. Golongan jin, mereka pun saling berlomba-lomba untuk menyesatkan manusia. Setan yang terdiri dari dua golongan, sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Setan yang terdiri dari golongan manusia dan setan dari golongan bangsa jin mempunyai berbagai tipu daya untuk menyesatkan kita agar nanti menemani mereka di kedalaman neraka. Baik setan dari golongan jin ataupun manusia, mereka selalu mengikuti perkembangan zaman. Dulu di tahun 2000-an, wali-wali setan dari bangsa manusia menarik jamaah, menarik calon-calon korban lewat postingan-postingan iklan di surat kabar, baik itu koran ataupun majalah. Akang ingat betul, di tahun 2000-an itu ada majalah yang namanya majalah misteri. Nah, di majalah itu selain ada kisah-kisah tentang pesugihan, kisah-kisah tentang hal-hal mistis, di situ pula sering ada terselip penawaran-penawaran ritual pesugihan dari beberapa praktisi yang cukup terkenal di masa lalu. Dan saat ini pun hal serupa terjadi. Dukun-dukun pesugihan yang memang mereka ini nggak punya malu. Jangankan ya sama manusia, sama Allah pun mereka nggak ada malu. Jiwa dan hati mereka sudah betul-betul menyatu dengan iblis dan antek-anteknya, sampai tak ragu-ragu lagi membuat postingan-postingan penawaran pesugihan, dari mulai dengan dalih pesugihan putih, pelunas hutang dan sejenisnya, hingga pesugihan-pesugihan yang langsung menjurus ke tumbal, baik tumbal nyawa ataupun tumbal jual umur si pelaku pesugihan sendiri. Khususnya di APK-APK sebelah, seperti di aplikasi hitam di TikTok, itu banyak betul wali-wali setan dari golongan manusia yang menawarkan hal-hal serupa. Dan lebih parahnya, banyak pula peminatnya. Makanya di channel KMS ini, Akang
nge-share, membagikan video-video dari narasumber tentang pengalaman mereka, saudara, kawan, ataupun orang lain yang melakukan pesugihan, itu sebagai bentuk ikhtiar Akang mengingatkan kalian semua. Kalau dampak dari melakukan hal-hal seperti itu, tak ada kebaikan sama sekali, baik di dunia, apalagi nanti selepas kita mati. Beberapa waktu lalu, Akang membagikan sebuah kisah tentang seorang pengusaha kerupuk di daerah Nganjuk yang aslinya orang Ciamis, cuman bertahun-tahun merantau di Jawa Timur, yang sempat melakukan pesugihan di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Goa Gambir Loyo. Yang waktu itu, selepas melakukan ritual di sana beberapa hari, Mang Yayat dan istrinya Teh Ika Mupidah datang kembali ke Mas Kuncoro si juru kunci dari desa Tarokan, melakukan ritual terakhir menanam kepala kambing kendit, yang akhirnya mereka diberi sebuah kotak kayu yang nantinya akan terisi penuh dengan uang, dan uang itu tak akan pernah habis, unlimited, selama Yayat masih menjalani kontrak pesugihan. Itu semua memang terbukti ketika dari Kediri, dari Tarokan, Yayat dan Teh Ika pulang ke Nganjuk. Di perjalanan, kotak kayu yang dipeluk dalam pangkuan Teh Ika terasa semakin berat. Seolah kotak kayu yang kosong itu terisi dengan sendirinya selama mereka di perjalanan pulang. Penasaran, kotak kayu itu pun dibuka sedikit penutupnya. Betullah, Ika terbelalak. Isinya memang penuh dengan uang. Pecahan 100 ribuan. Namun anehnya, uang itu berbau begitu wangi. Saat itu, sebelum mereka sampai ke rumah kontrakan di daerah Nganjuk, udah masuk Kabupaten Nganjuk, Yayat mampir ke sebuah warung untuk membeli rokok dan bensin. Yayat pun turun. Terlihat Yayat masuk ke warung. Waktu itu tukang bensin eceran. Lalu tak lama nyamperin, ngetuk-ngetuk jendela mobil pick up. Ika pun buka jendela. Ada apa, Kang? Lupa nggak bawa uang. Mana? Minta uang dulu, ucap Yayat, yang lantas balik lagi ke warung. Ika pun langsung ngambil duit dari dalam kotak. Ngambil beberapa lembar. Kotak dia simpan, Ika keluar ke warung bayar bensin dan rokok yang dibeli Kang Yayat suaminya. Namun ketika dibayarin tuh duit, si pemilik warung ini terkejut. Bu, ada uang yang lain? Loh, kenapa Mbak? Enggak, uang yang lain aja, ucap si perempuan itu. Ika pun heran. Ini kan duit, kenapa pemilik warung nggak mau? Lalu Ika ngambil lagi, masih yang dari kotak, soalnya kan ngambil beberapa lembar. Dia bayar. Bu, mohon maaf, ada uang yang lain tidak? Sampai 3 kali tetap bilang seperti itu. Akhirnya Ika pun langsung kembali ke mobil, ngambil tas, ngambil uang dari dompet yang dia bawa dari rumah. Barulah tuh uang itu mau diterima oleh si pemilik warung. Selepas bayar, Ika pun keluar dari warung. Terdengar jelas di telinga Ika, si pemilik warung itu berkata ke suaminya, "Mas, amit-amit ya, untung tadi jeli, itu duit pesugihan, masa duit wangi kembang." Kaget dong Ika.
Namun Ika tak menggubris, langsung buru-buru masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, Yayat heran melihat istrinya ini malah melamun. "Neng, ada apa?" "Anu Kang, tadi Mamah ngambil duit dari kotak kayu. Tapi si pemilik warung itu gak mau nerima duitnya. Sampai 3 kali loh." "Ya elah, kan kata Mas Kuncoro, uang itu belum sempurna. Harus dirituali dulu sampai 40 hari. Baru uang itu bisa kita gunakan. Kamu mah ada-ada aja." Ika pun terdiam, menyadari kesalahannya. Singkatnya, mereka pun tiba di rumah. Kotak kayu dibawa ke kamar khusus, kamar yang memang sudah lama tak ditinggali. Kotak kayu itu dibuka lagi oleh Ika. Dia pun tersenyum bahagia. "Kang, duit semua Kang, duit. Kaya kita Kang, kaya." "Ya sudah, simpan dulu dalam lemari. Ingat, kata Mas Kuncoro, setiap malam Jumat harus kita beri sesaji. Gampanglah Kang, biar nanti Ika yang sediain semuanya," ucap istrinya Kang Yayat. Hari-hari pun berlalu. Ika betul-betul tak sabar menunggu 40 hari serasa bertahun-tahun. Ingin rasanya cepat-cepat selesai ritual dan uang itu mau dia gunakan untuk beli mobil baru seperti punyanya Mas Rudi. Lalu malam Jumat pertama, Ika langsung pergi ke pasar membeli dupa, umbo rampe, dan sesaji komplit. Seperti bubur merah, bubur putih, kupat tangtang angin, dan sesaji lainnya. Lalu maghrib di Kamis malam Jumat itu, malam Jumat pertama, Ika pun menggelar semua sesaji bersama suaminya di dalam kamar. Beberapa batang dupa lantas mereka bakar. Sesaji terlihat begitu banyak, tertata begitu rapih, dari mulai tumpeng, ayam bakar utuh, dan sesaji lain seperti air-air rasa dari kopi manis, kopi pahit, dan sejenisnya. Selepas itu, kamar pun ditutup, dimatikan lampunya. Lantas mereka keluar, baru besok pagilah sesaji itu mereka keluarkan. Nah, di sini semenjak mereka melakukan ritual sesaji penyempurnaan uang dari Goa Gambir Loyo, ada yang berbeda di rumah kontrakan yang mereka tinggali beberapa tahun itu. Rumah hawanya terasa begitu anyep. Apalagi di malam hari, rumah itu terasa menyeramkan. Hawanya jadi angker. Bahkan anak buah Kang Yayat yang biasanya kalau malam nongkrong ngopi main kartu di rumah Mang Yayat, sejak mereka mulai nyajen, karyawan Mang Yayat ini seolah enggan nongkrong di rumah majikan mereka. Yayat pun penasaran, sampai dia nanya ke salah satu penjual kerupuk yang memang udah ngikutin Yayat ini bertahun-tahun. Dari zaman masih Yayat jualan kerupuk. Nah, dari orang inilah Yayat pun kaget. Karena teman Yayat ini, karyawannya ini, dia bilang, "Bos, bukannya apa-apa bos. Kita semua terus terang aja jadi takut kalau mampir ke rumah bos." "Loh, takut kenapa?" "Takutlah bos, ngeri. Rumah itu angker bos. Si Kodir bos, yang biasa jam 9 udah standby di rumah bos, sampai gak berani lagi lewat depan rumah. Jangankan mampir bos, lewat aja dia gak mau." "Kenapa?" "Bos, si Kodir katanya pernah lihat
makhluk hitam, badannya kurus, tinggi, rambutnya gimbal. Itu lagi ngegerem di atap rumahnya bos. Kaget Kang Yayat mendengar itu. Karena makhluk yang disebutkan oleh si Kodir ke kawannya Yayat ini, itu adalah makhluk yang waktu itu datang menemui Yayat ketika tirakat di Goa Gambir Loyo. Kayak buta bos, kayak buta di wayang-wayang golek. Masa iya? Bener bos. Amit-amit bos, cari orang pinter lah. Kayaknya ada orang yang jahil sama bos. Itu pasti makhluk kiriman bos. Yayat pun tersenyum karena dia sadar betul itu bukan makhluk kiriman, tetapi memang makhluk dari Gua Gambir Loyo yang mungkin memang datang karena kotak kayu sedang dirituali dan Yayat yang memang sudah menjalin kontrak pesugihan. Bahkan hal serupa bukan hanya dibicarakan oleh kawannya Yayat. Warga sekitar konon katanya sering pula mendengar suara asing seperti suara geraman, bahkan terkadang suara tawa di tengah malam ketika tak sengaja lewat di depan rumahnya Kang Yayat. Jangankan orang lain, Teh Ika, istrinya sendiri, serta Rido anaknya, itu sempat mengaku pula. Ketika Ika terjaga di malam hari, berniat ngecek ke kamar si Rido. Waktu itu, Ika sampai terbirit-birit masuk lagi ke dalam kamar. Karena melihat makhluk menyeramkan keluar dari kamar tempat ritual. Dengan mata yang begitu merah, menggeram menatap ke arah Ika. Bahkan bukan hanya di malam hari. Siang hari pun, Ika mengaku sempat diperlihatkan penampakan sosok yang serupa ketika sedang memasak di dapur rumah kontrakan mereka. Namun, Ika bungkam, tak pernah cerita. Waktu itu Ika cerita karena Yayat laporan ada anak buahnya yang melihat makhluk menyeramkan di atap rumah. Kang, jangan-jangan makhluk-makhluk dari Goa Gambir Loyo itu memang pada ngikutin kita balik kemari. Sepertinya mereka memang ikut kemari, tapi biarkan saja. Toh tak pernah mengganggu kita, ucap Yayat. Ingat loh, mereka mungkin datang karena kita sudah menjalin ritual, menjalin kontrak perjanjian. Itu buat kebaikan kita. Toh nanti uang di dalam kotak kayu tak akan pernah habis selama kita setia menjalani pesugihan ini. Bukannya itu yang diucapkan sama Mas Kuncoro, ucap Yayat kepada Ika istrinya. Ika pun ya hanya mengangguk saja. Walaupun ya ngeri-ngeri sedap lah. Rumah kok jadi banyak setannya. Waktu pun berlalu. Tak terasa sudah menginjak hari ke-20. Sudah 3 kali nih si Yayat ini melakukan ritual sesaji di kamar khusus. Waktu itu, tepat Sabtu malam Minggu, malam ke-20-nya. Waktu itu, Ika dan Yayat sekitar jam 10 malam baru selesai ngitung duit setoran para pedagang. Kang, ngantuk, tidur yuk. Si Rido udah tidur belum? Tanya Yayat. Udah Kang, dari jam 8 juga si Rido mah udah lelap. Udah ngorok dia. Masa anak kecil ngorok? Ika pun hanya tersenyum. Lantas Ika pun menuntun Yayat masuk ke dalam kamar. Begitu masuk ke dalam kamar, Ika pun berkata, Kang, pengen. Yayat paham apa yang diinginkan oleh sang istri. HB pun terjadi. Maklumlah, wajar kan suami istri gituan. Nah, lagi asik gituan,
Tiba-tiba di belakang rumah terdengar suara ribut. Brak brik bruk, rame. Ampe-ampe ayam piaraannya Yayat semua berbunyi. Kang, itu Kang, jangan-jangan ada ular. Kayaknya nyatronin kandang ayam kita, ucap si Ika. Yayat pun bergegas turun dari ranjang mengenakan celana kolor tanpa mengenakan baju, telanjang dada, ngambil senter, langsung lari keluar rumah ke belakang. Ayam berbunyi tiada henti. Begitu tiba di luar, Yayat malah merinding. Senter dia sorotkan ke kandang ayam, tak ada ular, tak ada biawak. Aneh. Ada apa sih? Kok ayam semua jadi pada ribut? Mana merinding kayak gini? Ucap Yayat. Tak lama, suara lolongan anjing pun terdengar. Menambah suasana di belakang rumah yang begitu gelap, terasa begitu menakutkan. Di tengah kebingungannya Yayat, tiba-tiba Yayat terkejut mendengar suara teriakannya si Rido. Yayat pun lari ke dalam, terlihat pula Ika purat-perat masuk ke kamar anaknya, hanya mengenakan kain samping. Begitu masuk, si Rido lagi menjerit-jerit sambil menangis, menutup wajah seperti yang melihat sesuatu yang menakutkan. Dok, kamu kenapa, Dok? Itu Rido takut, mah. Rido takut. Nunjuk-nunjuk ke pojok kamar. Apa? Gak ada apa-apa. Kang, nyalain lampunya, ucap Ika. Lampu pun dinyalakan oleh Yayat. Ketika lampu dinyalakan, bray, Yayat terkejut. Tepat di pojok kamar yang ditunjuk oleh Rido, Yayat melihat makhluk yang dulu mendatangi dia di Goa Gambir Loyo. Posisinya sedang berdiri dengan punggung terbungkuk, tangan terjuntai ke bawah. Itu kuku-kukunya panjang dan begitu tajam. Matanya merah seperti bara api, menatap ke arah Rido dengan begitu tajam. Namun tak lama, makhluk itu lantas menghilang, menyisakan bau anyir yang begitu pekat di dalam kamar. Kang, ini ada apa, Kang? Akang juga kenapa? Malah bengong kayak gitu? Enggak ada apa-apa. Si Rido bawa aja ke kamar kita, ucap Yayat. Rido pun dipangku oleh Ika. Si Rido ini nggak lepas tangannya dari mata, ditutup terus. Sambil terus bilang takut. Akhirnya malam itu Rido pun tidur bersama ibu dan bapaknya. Nah, esoknya jam 5:30 pagi, Yayat langsung menuju ke pabrik ngecek pekerjaan anak buahnya. Kebetulan jam 5:30 ini para pedagang mulai pada ngambil kerupuk. Ika di dapur bikin sarapan. Jam 7, Yayat balik ke rumah. Mah, si Rido belum bangun? Belum tuh, tidur nyenyak dia. Coba bapak cek ke dalam. Yayat langsung ngecek ke dalam kamar anaknya. Baru masuk ruang tamu, terdengar suara Rido yang merintih. Loh, si Rido kenapa? Yayat buru-buru masuk ke dalam kamar. Terlihat tubuh Rido menggigil dalam balutan selimut. Dok, kamu kenapa, Dok? Dok, Rido? Mukanya pun pucat. Sampai bibirnya aja itu ikut pucat pula. Begitu dipegang keningnya, panas tubuh Rido begitu tinggi. Nah, Yayat pun lantas teriak, memanggil Ika istrinya. Mah, si Rido sakit. Terdengar suara langkah kaki berlari menuju ke kamar. Sakit apa? Badannya panas. Si Rido panas, mah. Ika pun lantas mengecek suhu tubuh anaknya. Panas bukan main. Langsung aja Ika ini ke warung beli obat. Mah, kalau panasnya nggak turun-turun, nanti kita bawa ke dokter aja. Ya udah, terserah Akang saja. Ika balik lagi ke dapur, meninggalkan Rido yang masih menggigil
seperti yang meriang di dalam kamar sendirian. Mereka kira Ridho demam biasa. Sampai jam 3 sore, Ridho ini tak kunjung reda. Lalu Ridho pun dibawa ke rumah seorang mantri. Waktu itu kan hari Minggu, dokter tutup. Dibawa ke mantri. Begitu dibawa ke mantri, si mantri ini pun kaget. Ya Allah Bu, Pak, ini anaknya kondisinya sudah begini parah. Ini gak bisa kalau cuma dikasih obat doang. Aduh, lantas gimana Pak Mantri? Pak, sebaiknya anak Bapak ini bawa saja ke rumah sakit. Kondisinya semakin memburuk nanti. Ini sudah lebih dari 7 hari. Demamnya begitu parah. Pak, anak saya baru tadi pagi demamnya Pak. Gak mungkin. Gak mungkin Bu. Kondisi anak ibu ini sudah seperti yang demam 7 hari Bu. Beneran Pak. Baru tadi pagi anak saya demam seperti ini. Debat nih antara Ika dan si mantri. Si mantri kekeh, nih anak kondisi kayak gini demam udah 7 harian. Namun yang sebenarnya kan baru tadi pagi si Ridho demam. Akhirnya Ridho pun dilarikan ke rumah sakit di daerah Nganjuk. Ridho pun dirawat di rumah sakit itu. Kata dokter, panas demam, terus kurang cairan, dan sejenisnya lah. Bahkan di hari kedua, hari Senin, selepas diperiksa lagi oleh dokter, Ridho ini katanya kena gejala tipes. Harus dirawat secara intensif di rumah sakit. Nah, di rumah sakit yang jaga ini giliran. Ika 1 malam, besoknya diganti oleh Yayat. Karena pabrik gak mungkin ditinggalkan oleh mereka berdua. Nah waktu itu, hari kedua Ridho dirawat di rumah sakit. Yayat pulang ke rumah. Malam hari itu, Ika yang giliran jaga menunggui Ridho. Ditemani oleh salah satu tetangga mereka. Yayat dari rumah sakit itu balik ke kontrakan sekitar jam 8 malam. Naik motor, tiba di halaman rumah. Yayat terdiam, gak langsung masuk ke halaman. Aneh, kok rumah hawanya kayak gini? Perasaan kalau lagi di dalam gak gini-gini amat, pikir Yayat. Jadi rumah, walaupun lampu semua dinyalakan, itu seperti gelap dalam pandangan Yayat. Bahkan ketika dorong motor masuk ke halaman, bulu kuduk Yayat ini lantas meremang. Langsung mencium bau anyir. Bau anyir yang begitu pekat. Bikin mual. Yayat pun teringat. Ya Allah, jangan-jangan makhluk dari Gunung Wilis pada datang, pikir Yayat. Yayat pun awalnya enggan masuk ke rumah. Mau balik lagi ke rumah sakit, biar nanti subuh aja balik ke sana. Tapi dipikir-pikir, capek juga bolak-balik ke sana. Akhirnya Yayat pun nekat. Motor dia kunci, lantas menuju ke pintu rumah. Ketika anak kunci diputar, saat itulah samar-samar Yayat mendengar suara alunan gamelan. Yayat terdiam. Bulu kuduk meremang. Dia pun menoleh ke kiri dan kanan, berbalik ke belakang. Loh, ini siapa yang lagi nyetel radio? Kok ada suara gamelan? Tapi lingkungan di sana betul-betul sepi. Tumben juga nggak ada orang, pikir Yayat. Pintu dia buka, Yayat pun masuk ke dalam. Dia kunci kembali dari dalam. Begitu berjalan ke ruang tamu, mencari-cari saklar, lampu dia nyalakan. Saat itulah terdengar suara ribut dari dalam kamar ritual. Jantung Yayat pun bergemuruh kencang. Suara geradak geruduk dari kamar ritual terdengar begitu jelas. Penasaran,
Yayat pun berjalan perlahan menuju kamar ritual. Kamar, dia putar anak kuncinya. Pintu dia buka. Terkejutlah Yayat melihat kotak kayu yang diletakkan di atas lantai di depan altar dadakan. Itu bergerak-gerak sendiri, membuat Yayat begitu heran. Yayat hanya berdiri terpaku menatap kotak yang terus abrug-abrugan. Brag-brig-brug, brag-brig-brug. Seperti ada sesuatu di dalam kotak. Aneh. Kenapa kotak kayunya bergerak sendiri? Tak berselang lama, bau-bau wangi bercampur bau busuk menerpa hidung Yayat. Lampu yang tadinya menyala lantas padam seketika, membuat Yayat begitu ketakutan, mundur keluar, pintu dia tutup, dan ketika menoleh ke lorong arah dapur, saat itulah Yayat kembali menyaksikan makhluk dari goa Gambir Loyo. Melihat hal itu, Yayat ngabret keluar dari rumah kontrakan. Dia kunci dari luar, lantas berlari menuju ke pabrik kerupuk. Tiba di pabrik kerupuk, 3 orang anak buahnya lagi pada lembur goreng kerupuk. Loh, bos, gak di rumah sakit? Si ibu yang di sana. Sok, kalian kerja aja malam ini, biar tak temenin di sini. Tumben, bos. Enggak, di rumah kan gak ada siapa-siapa. Males lah, gak ada temen, ucap Yayat. Yang padahal Yayat ini sebenarnya ketakutan. Singkat cerita, 7 hari kemudian, Ridho pun kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Lantas rawat jalan di rumah. Hanya disuruh sesekali kontrol ke dokter lagi. Kondisi Ridho ya udah memang membaik. Mukanya nggak pucat lagi. Walau makan obat masih terus sampai obat habis. Waktu itu, tepat hari ke-28. Waktu itu, Yayat sedang duduk ngopi di depan rumahnya, di teras rumah. Lagi ngerokok, tiba-tiba ada orang yang dari kejauhan berjalan membawa tas gendong mendekat ke rumah Yayat. Loh, itu kayak si Mang Hasan. Ih, bener, si Mang Hasan. Emang udah jadwalnya ya, pikir Yayat. Ternyata yang terlihat oleh Yayat itu Mang Hasan, dukun langganan Yayat dari Ciamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yayat pun berdiri dan bersalaman dengan sosok Mang Hasan. Sehat, Yat? Alhamdulillah, Mang. Mana si Ika? Lagi di dapur. Si Ridho? Nah itu, Mang. Si Ridho, dia baru pulang dari rumah sakit. Sekarang lagi rawat jalan, Mang. Loh, kenapa? Sakit, Mang. Kata dokter, gejala tipes. Ya walaupun agak aneh sih, Mang. Agak aneh. Aneh kenapa? Ya itu, Mang. Waktu pertama dia demam, itu kata mantri bahkan dokter yang di rumah sakit, si Ridho itu udah demam 7 hari. Yang padahal baru pagi demamnya, Mang. Seminggu lalu lah, hari Minggu, Mang. Loh, kok bisa? Ya ndak tahu lah, Mang. Saya juga bingung, ucap Yayat. Tak lama Ika pun keluar dan bersalaman dengan Mang Hasan. Mang, emang udah waktunya ya? Tanya Ika. Ya iya, Neng. Ini kan sudah 3 bulan dari waktu lalu Mamang kemari. Gimana? Udah disediain buat ritual nanti malam? Aduh, belum, Mang, lupa. Kang, ke pasar dulu lah. Beli sesaji buat si Mamang. Yayat pun mengangguk. Lantas langsung pakai mobil pick up berangkat ke pasar. Kak, si Ridho di mana? Di kamar, Mang. Boleh Mamang tengok? Ya boleh atuh, Mang. Sekalian doain si Ridho biar cepat sembuh, ucap Ika. Hasan pun lantas masuk ke dalam rumah diikuti Ika di belakangnya. Namun ketika Mang Hasan sampai di ruang tamu, langsung diam.
Astagfirullahaladzim. Mang, kenapa? Ika melihat wajah Mang Hasan ini seperti yang terkejut. Enggak ada apa-apa. Mungkin Mamang yang salah lihat. Kamar yang mana? Itu Mang, kamar yang ujung. Langsunglah Hasan pun menuju ke kamar yang pintunya tertutup. Ika pun lantas membuka pintu kamar. Hasan masuk. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Robbi. Mang, kenapa Mang? Astagfirullah. Kamu diam dulu, ucap Mang Hasan. Kamu diam di sini, jangan masuk. Ada apa Mang? Jangan bikin saya takut Mang. Diam saja. Hasan pun berjalan masuk ke kamar. Lantas berdiri di samping ranjang. Hasan istighfar, terkejut karena melihat ada makhluk hitam yang menindih tubuh Ridho. Ya Allah ya Robbi, sia teh setan. Setan di mana sia? Ngaganggu anak aing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mang Hasan pun baca-baca doa. Ika di belakang Mang Hasan hanya melongo kebingungan karena dia tak melihat apa yang dilihat oleh Mang Hasan. Sepanjang Mang Hasan membaca doa, Ika pun makin heran karena si Ridho itu malah meronta-ronta. Walau matanya terpejam, tapi tubuhnya meronta-ronta seperti yang melawan sesuatu. Ya Allah ya Robbi. Neng, baca sholawat Neng. Bantu Mamang Neng. Iya Mang. Ika pun baca sholawat. Walau nggak paham apa yang terjadi. Sampai tak berselang lama, gerakan tubuh Ridho kembali tenang berhenti. Dan Ika terkejut karena mendadak mencium bau anyir dan bau rambut terbakar. Alhamdulillah. Makhluk itu sudah pergi. Ambilkan air putih. Iya Mang. Ika langsung ke dapur. Tak lama balik lagi, nyodorin air di gelas. Lantas air itu didoakan oleh Mang Hasan. Dan air itu pun diciprat-cipratkan ke sekujur tubuhnya Ridho. Mang, ada apa Mang? Nantilah, kita tunggu si Yayat balik. Baru nanti Mama ngomong. Di sini nadanya Mang Hasan, intonasinya udah mulai berbeda. Seperti yang menahan amarah. Ika pun bingung. Ya sudah, Mamang di ruang tamu atuh. Saya mau bikin kopi dulu Mang. Hasan hanya mengangguk. Ika keluar menuju dapur. Hasan kembali menoleh ke arah tubuhnya Ridho. Kurang ajar. Lantas Hasan keluar, duduk diam di ruang tamu, nunggu si Yayat pulang untuk membicarakan sesuatu. Tak berselang lama, Yayat pun datang. Bawa kantong kresek hitam isi sesajen. Lantas Yayat masuk ke dalam rumah. Maaf ya Mang, lama. Gak apa-apa, duduk sini kamu Yat. Loh, ada apa Mang? Jangan banyak omong, duduk di sini. Kak, Ika, kemari kamu. Teriak Mang Hasan. Di sini Yayat agak gemeter nih. Karena suara Mang Hasan ini membentak gitu loh. Mang Hasan ini ya masih ada ikatan saudara lah. Dia ini paman dari Ika. Ika pun terdengar berlari nih dari dapur. Ada apa Mang? Duduk kamu di sini. Ika pun saling tatap dengan Mang Yayat, suaminya. Mang, ini ada apa? Astagfirullahaladzim. Yat, Ika, jujur sama Mamang. Apa yang sudah kalian berdua lakukan? Loh, maksud Mamang apa? Perlu kamu ketahui ya, anak kamu tadi hampir mati. Untung Mamang langsung ke kamar. Loh, maksud Mamang, anakmu itu ditindih siluman. Dan siluman itu ada perjanjian dengan kalian berdua. Jujur sama Mamang. Apa yang sudah kalian lakukan? Pantesan beberapa hari lalu
Di Ciamis Mamang ini nggak enak hati, pengen cepet-cepet datang kemari. Ika dan Yayat saling pandang, seolah berdiskusi lewat isyarat mata. Masa iya ada hubungannya? Loh, ngomong apa kamu, Yat? Anu, Mang. Jadi begini loh, Mang. Nah, di sini Yayat pun cerita dari awal si Rudi bertamu sampai dia dan Rudi datang ke Kediri, ke Desa Tarokan, menemui juru kunci Gua Gambir Loyo di lereng Gunung Wilis, menemui si Mas Kuncoro. Semua diceritakan oleh Yayat. Mang Hasan hanya mendengarkan sambil sesekali menggeram seperti yang marah. Sampai akhirnya Yayat pun cerita, sembelih kambing kendit dan kepalanya ditanam di bawah tebing Goa Gambir Loyo. Astagfirullahaladzim. Kalian berdua ini bodoh. Kalian tahu tidak apa yang sudah kalian lakukan? Ya tahu, Mang. Itu kan pesugihan, tapi kan gak pakai tumbal. Gak pakai tumbal. Gak pakai tumbal gimana? Anak kalian yang bakal mati jadi tumbal. Gak mungkin, Mang. Soalnya si Rudi ataupun si Mas Kuncoro gak bilang ada tumbal, Mang. Kalian ini mau-maunya aja dibodohi. Ada yang kalian lihat gak? Waktu kalian nanam kepala kambing kendit. Nah, di sini Ika teringat. Waktu nanam kepala kambing kendit, dia ini kan terbayang si Rido anaknya. Iya, Mang. Saya yang lihat, Mang. Waktu nanam kepala kambing kendit yang dibungkus kain kapan, Ika ngeliat si Rido, Mang. Nah, itu isyarat. Memang yang disembelih, yang ditumbalkan itu kambing kendit. Tapi itu mewakili anak kalian si Rido. Dan si Rido, asal kalian tahu, akan dijemput mati di hari ke-40. Terkejut pucat pasi Yayat dan Ika. Karena hari ke-40 adalah hari penyempurnaan uang dalam kotak kayu pemberian Mas Kuncoro. Ya Allah, Mang. Lantas kami harus bagaimana, Mang? Kami benar-benar gak tahu. Astagfirullah. Taubat kalian. Terus terang saja, ini harus segera ditangani. Hanya tinggal ngitung hari anak kalian bakal mati. Sekarang sudah hari keberapa? 30, Mang. 10 hari lagi anak kalian mati. Sekarang juga kita balik ke Ciamis. Bawa si Rido, kita obati, kita lepas dia dari tumbal. Baik, Mang. Baik. Wah, di sini Ika ribut tuh. Ngemas pakaian segala macam. Ya, orang tua mana dong yang mau anak mereka mati? Apalagi di sini kan gak tahu kalau pesugihan itu akan menewaskan anak mereka. Yayat langsung lari ke pabrik, menemui karyawannya untuk menghandle semua kegiatan produksi pabrik selama dia nanti ke Ciamis. Singkat cerita nih, hari itu juga Yayat, Ika membawa Rido dan Mang Hasan langsung balik ke Ciamis, ke kampung halamannya. Singkat cerita, gak pakai lama nih, mereka pun sampai. Rido langsung dibawa ke rumah Mang Hasan untuk melakukan ritual pelepasan tumbal. Waktu itu, Mang Hasan nyuruh Yayat nyari ayam jago warna putih untuk keperluan ritual. Yayat pun lantas dibantu oleh saudaranya mencari semua keperluan ritual pelepasan tumbal, ayam putih, sajen, dan segala macam. Dan malam harinya, sekitar jam 8 malam, di rumah Mang Hasan sudah berkumpul beberapa orang, termasuk keluarga dari Mang Yayat dan Teh Ika. Cukup ramai kondisi rumah Mang Hasan malam itu.
Semua ingin melihat dan menyaksikan prosesi pelepasan tumbal dari si Ridho. Ridho sendiri selama di rumah Mang Hasan hari itu tak pernah diam. Kadang-kadang nangis ngejerit-jerit. Terkadang walaupun dia tertidur tapi terus-terusan gundam, ngigau. Dan ngigaunya ini seperti yang menemukan dan melihat sesuatu yang menyeramkan. Teriak-teriak dalam tidurnya. Mang Hasan lantas membawa semua sesajen masuk ke dalam kamar khusus. Bau kemenyan, bau dupa, bau madat menyatu, tercium wangi di dalam rumah Mang Hasan. Suasana terasa begitu mencekam malam itu. Lalu, selepas selesai melakukan ritual di kamar khusus, Mang Hasan ini menyuruh Yayat mengambil kembang 7 rupa, termasuk diantaranya kembang cempaka, kembang kantil. Semua dibawa menuju ke kamar mandi. Di situ sudah ada jolang ya, ember besar, diisi penuh dengan air, lalu dicampur dengan air dari aqua yang sudah didoakan oleh Mang Hasan. Air itu disatukan, lalu kembang 7 rupa itu diletakkan pula di permukaan ember, diaduk jadi satu, dan sebotol minyak japaron merah dituangkan. Selepas itu, Yayat disuruh membawa Ridho yang dalam kondisi demam, kembali panas, mau dimandikan oleh Mang Hasan. Mang, ini apa enggak kenapa-napa? Badan Ridho panas. Gak apa-apa, bawa saja kemari. Akan langsung Mamang mandikan. Biar selamat anak kalian. Baik, Mang. Ridho pun dipangku oleh bapaknya Yayat. Lalu, di kamar mandi, Ridho didudukan di kursi. Air kembang 7 rupa pun langsung disiramkan ke sekujur badan Ridho. Hanya saja untuk bagian kepala, itu cuman diusap seperti wudhu oleh Mang Hasan. Selepas selesai dimandikan, Ridho pun disuruh ditidurkan kembali di dalam kamar. Yat, ikut ke belakang. Kita sembelih ayam putih itu. Kita lepaskan tumbal yang mengikat jiwa anakmu. Yayat dan bapaknya, Yayat dan mertuanya, lalu ke belakang rumah Mang Hasan menenteng ayam jago warna putih. Di halaman belakang rumah Mang Hasan yang berbatasan dengan kebun, di situ Mang Hasan menggelar sesaji lagi. Bakar dupa, yang selepas dupa dibakar, ayam putih itu pun langsung diasapi di atas asap dupa. Lalu kaki dan sayapnya dipegang oleh Yayat dan bapak mertuanya. Mang Hasan sendiri menghunus sebilah pisau, lalu dia doakan, dia baca-bacai, dia mantra-mantrai, dan diasapi pula di asap dupa. Yang selepas itu berniat menyembelih ayam jago tersebut. Namun ketika pisau tepat diletakkan di leher ayam jago, di sini Mang Hasan memejamkan mata, lantas membaca doa. Hayam suci badan suka, badan suci hayam suka. Sing sampurna ieu hayam dipencit ku kaula, jadi ciri lepasna tumbal tina awakna si Ridho anak kaula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus diulang membaca syahadat sebanyak 3 kali. Lalu Mang Hasan menarik napas. Bismillahi Allahu Akbar. Namun yang terjadi, pisau tajam itu tak bisa menggores kulit ayam yang begitu tipis. Semua kaget. Mintul tuh pisau. Di sini saja Mang Hasan yang nahan napas sampai kebebeng, sampai sesak. Karena nih ayam gak mau kepotong. Malah tak berselang lama di tengah Mang Hasan berusaha menyembelih ayam, mengeluarkan semua ilmu dan tenaganya,
Saat itulah mereka bertiga mendengar suara geraman dari arah kebun di depan mereka, yang saat itu Mang Yayat, Mang Hasan, dan mertua Mang Yayat melihat makhluk tinggi besar hitam dengan rambut gimbal. Matanya yang begitu merah sebesar kepalan tangan menggeram menatap tajam ke arah mereka bertiga. Yayat menoleh ke tangan Mang Hasan yang terlihat agak gemetar. Dan pandangan Mang Hasan beradu pandang dengan makhluk yang seperti butok, seperti raksasa. Saat itulah ketika makhluk itu kembali menggeram, lantas menginjakkan kakinya ke permukaan bumi, Mang Hasan pun seperti diserang sesuatu, lantas terjungkal, menahan sakit meringis di bagian dada, dan saat itu pula darah pun meleleh keluar dari mulut Mang Hasan. Makhluk itu menggeram seperti yang kesenangan, namun tak lama terdengarlah suara Ridho yang menangis di dalam kamar. Si Ridho, cepat, cepat, ucap Mang Hasan sambil memegangi dada. Perlahan berdiri berjalan tertatih-tatih, bergegas masuk ke dalam rumah, didahului oleh Yayat dan bapak mertuanya. Begitu masuk ke rumah, Ridho itu lagi ditangisi sama Ika, ibunya. Istri Mang Hasan pun di sana ikut panik pula. Si Ridho ini kerasukan. Kerasukan menggeram-geram melotot ke arah semua orang. Bahkan ketika Mang Hasan yang meringis kesakitan dengan darah masih meleleh di bibirnya, dia masuk ke dalam, sosok si Ridho yang dirasuki makhluk itu, dia menatap tajam, menggeram ke Mang Hasan. Ojo ganggu urusanku. Sahas ya? Tanya Mang Hasan. Nih setan Jawa pakai bahasa Jawa ditanya pakai bahasa Sunda. Ya malah ngegerem dong, tuh setan gak ngerti. Sopo kowe? Baru tuh diganti bahasanya sama Mang Hasan. Nah, sosok yang merasuk ke dalam tubuhnya Ridho, dia mengaku butok keling yang berasal dari lereng Gunung Wilis. Dan makhluk ini mengatakan kalau si Ridho sudah dijadikan tumbal dan akan diambil untuk menjadi penghuni Gunung Wilis sebagai ganti uang yang sudah diberikan kepada Yayat. Wah, di sini terjadilah pertarungan batin. Mang Hasan dengan darah yang masih meleleh di mulut membaca ajian-ajiannya. Gelap saketi, gelap sayuto. Segala macam ajian yang dia punya dia keluarkan. Makhluk itu pun menggeram-geram, semakin mengamuk, bahkan berdiri seperti mau mengajak Mang Hasan adu tarung. Dan di sini Mang Hasan pun teringat kepada gurunya. Dia meminta kepada sang guru untuk membantu dirinya. Singkatnya, sosok Ridho pun terjungkal sampai telungkup di atas ranjang. Menggeram-geram lantas berhenti lalu jatuh pingsan. Mang Hasan yang sudah begitu lemah lantas terduduk menyandar di dinding kamar. Dengan napas tersengal-sengal, darah kembali meleleh di bibirnya. Astagfirullah, astagfirullah. Mang, ini gimana Mang? Sebentar. Astagfirullah. Neng, ambilin air Neng, ucap Mang Hasan ke istrinya. Istrinya pun tak lama datang balik ngambil air. Air itu pun langsung dibaca-bacai doa dan diminum oleh Mang Hasan. Selepas itu, Mang Hasan menyusut lelehan darah. Dia berdiri, mengambil air di gelas mendekat ke arah Ridho. Telentangkan. Ridho ditelentangkan. Masih kayak orang tidur nih si Ridho. Mang Hasan pun lalu membaca doa. Cai suci badan suka, cai suka badan suci. Sing sampurna ye cai dianggo obat kanggo anak sim abdi. Ridho bin Yayat. Sing jadi pangjaga, sing jadi pangraksa, ulah aya tatagihan lahir ataupun batin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditiup. Oh, langsung dicipratkan ke tubuhnya Ridho. Lalu air itu pun diusapkan pula ke setiap telapak kaki dan telapak tangan, lalu di bagian dada, muka, dan ubun-ubunnya Ridho. Alhamdulillah. Kita biarkan dulu si Ridho istirahat. Kita ke ruang tamu, ucap Mang Hasan yang terlihat sudah mulai agak membaik. Semua orang pun ke ruang tamu. Di kamar hanya istri Mang Hasan dan istrinya Yayat Teh Ika. Nah, di ruang tamu, Yayat yang khawatir pun bertanya, "Mang, gimana Mang?" "Gagal. Ritual gagal." "Ya Allah Mang, lantas bagaimana Mang?" "Yat, terus terang saja, Mamang nyerah, Mamang gak sanggup ngelepas si Ridho dari tumbal." "Ya Allah Mang, kalau Mamang gak sanggup, lantas saya harus minta tolong siapa?" "Tenang dulu ya, tenang dulu. Malam ini biarkan si Ridho istirahat. Besok kita ke Cimaragas." Cimaragas ini daerah Ciamis ya. "Ngapain Mang?" "Kita ke Cimaragas, ke Neglasari, ke tempat gurunya Mamang." "Gurunya Mamang? Siapa?" "Abah Surmin." "Insya Allah, kalau Abah Surmin yang nangani, si Ridho pasti bisa selamat. Untuk sekarang, jangan ada yang tidur. Kita berjaga sampai besok pagi. Takutnya makhluk itu datang kembali." "Yat, ambil garam di dapur. Garam kasar." Yayat pun ke dapur, ngambil garam kasar. Garam kasar 1 baskom disodorkan ke Mang Hasan. Mang Hasan pun memantrai dan mendoakan garam itu, lantas menyuruh si Dudung, anak dari Mang Hasan, untuk menebar garam mengelilingi rumah Mang Hasan. Mereka pun begadang semalaman tuh. Betul lah, tepat jam setengah 12 malam, itu terdengar suara benturan di jendela kaca kamarnya si Ridho. Wah! Kaget dong semua orang. Sampai semua lari itu ke kamar Ridho. Namun aneh, lemparan tadi itu seperti lemparan batu ke kaca. Namun kaca nggak pecah. Penasaran mereka semua pun keluar. Begitu keluar, nyalain senter, tepat di bawah kaca jendela kamar tempat si Ridho tidur. Di situ ada sebuah benda seperti batu namun berwarna hitam. "Mang, itu apa Mang?" Diambil sama Mang Hasan. "Batu. Gak salah lagi. Ini dari Gunung Wilis. Sepertinya mereka memang tak mau dan tak menerima kalau si Ridho dilepaskan dari tumbal." "Mang, bagaimana tuh Mang?" "Sabar, nanti pagi kita sama-sama ke tempatnya Abah Surmin." Singkat cerita, batu itu pun dibawa oleh Mang Hasan. Pagi harinya, Ridho yang sudah agak mendingan langsung dibawa ke daerah Cimaragas, daerah Neglasari, kalau sekarang masuknya ke Kota Banjar, untuk mengobati Ridho. Singkat cerita, tibalah nih di rumahnya Abah Surmin. Sampai di rumah Abah Surmin seperti yang sudah tahu Hasan mau datang ke sana. Sudah menunggu di depan rumah. "Bawa masuk San, kamu ini. Kalau nggak sanggup langsung bawa kemari, kasihan dia." Terkejut semua orang. Kok Abah Surmin tahu? Zaman dulu belum ada HP loh. Abah Surmin ini sampai meninggal pun nggak pernah pegang HP. Akang tahu betul. Kalau wong Abah Surmin ini ya kakeknya Akang, almarhum. Nah, waktu itu sama almarhum kakek Akang, Abah Surmin, si Ridho ini sama Mang Hasan disuruh masuk ke dalam rumah. Termasuk keluarganya si Ridho. Nah, di sini Abah Surmin izin pamit sholat dulu. Jadi kalau almarhum kakek itu kalau ngobatin orang biasanya sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat hajat. Kalau sholat hajat kan bebas waktunya. Mau siang, pagi, malam, gak ada batasan. Kecuali bada asar dan bada sholat subuh. Gak boleh sholat. Abah Surmin langsung ke kamar mandi ambil wudhu.
Selepas itu menunaikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Dan itu pun memang Akang lakukan juga kalau misalnya lagi diundang ruqyah. Nah, selepas sholat sunnah 2 rakaat, Abah Surmin ini lantas mengecek kondisinya si Ridho. Ya Allah ya Robbi, waktunya sudah mepet. Tinggal 4 hari lagi. Waduh, gimana bah? Ya nggak gimana-gimana, masih bisa. Kalau yang ditumbalkan, asalkan belum dikubur, itu masih bisa diselamatkan. Tergantung yang menangani pula. Hanya saja, karena waktu yang sudah mepet, mau tak mau, harus nyembelih kambing. Ucap Abah Surmin. Kalau nggak mepet kayak gitu, ya biasanya cuma pakai ayam juga bisa. Kalau udah disuruhnya nyembelih kambing, ini berarti hanya tinggal hitungan hari, tuh si calon tumbal mau dijemput. Gimana? Sanggup? Sanggup bah, sanggup. Ya sudah. Kus, kus, teriak Abah Surmin, manggil anaknya, Mang Engkus, bapak Akang tuh. Nah, si bapak nih, bapaknya Akang ini katanya disuruh nyari kambing. Kebetulan kan di Neglasari di sana tetangga almarhum kakek tuh banyak yang piara kambing. Dapat kambing tuh. Kambingnya pun ya kambing masih muda, harganya ya agar lebih murah gitu. Kambing pun dibawa, betina juga. Dibawa, lantas oleh Abah Surmin ini langsung disembelih. Dan dagingnya dimasak, lalu dibagikan, disodakohkan ke para tetangga. Jadi kalau di Akang nih, di keluarga gitu kan, termasuk Akang pribadi, kalau nyembelih kambing untuk tumbal, itu bukan berarti si kambingnya jadi ganti si calon tumbal atau diserahkan ke jin pesugihannya, enggak. Jadi di sini itu ngikutin dasarnya ya, itu dari kisahnya Nabi Ismail yang waktu itu mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim dan diganti oleh Allah dengan seekor domba gibas. Dan yang sebenarnya yang menjadi wasilah terlepasnya tumbal itu dari pahala sodakohnya. Jadi si dagingnya ini kan dimasak dan dibagikan, bisa juga dibagikan mentah. Itu kan disodakohkan. Nah, fadilah dari sodakoh itu kan salah satunya menolak bala. Nah inilah, dari tolak bala inilah yang bisa melepaskan si tumbal dari ikatan tumbal pesugihan. Tentunya ya ada sesuatu yang khusus lagi gitu. Nah selepas daging dibagikan, habis dimasak tuh dibagikan ke semua orang, tetangga, yang jadi keluarga korban itu nggak boleh makan. Harus untuk orang lain. Selepas itu, Ridho pun dimandikan dengan air-air doa. Selepas selesai dimandikan, langsung diobati, diruqyah, didoakan oleh Abah Surmin. Nah ketika sedang diruqyah ini, si Ridho kesurupan. Sosok si butok keling ini datang kembali merasuk ke tubuhnya Ridho. Ngamuk-ngamuk dia, bentak-bentak. Namun di sini Abah Surmin ya hanya tersenyum menanggapi bentakan dan cacian si makhluk yang merasuk ke tubuhnya Ridho. Dan entah apalah yang digunakan oleh almarhum kakek, oleh Abah Surmin, yang jelas hanya menyentuh perut dari Ridho, makhluk itu pun lantas keluar. Ridho kembali pingsan, lantas ditepuk-tepuk telapak kakinya. Tak berselang lama, Ridho pun kembali terbangun, lalu diberi minum air doa. Singkat cerita, selesailah hari itu juga Ridho diobati. Lepas pula dari tumbal yang menjerat jiwanya. Semua keluarga pun mengucapkan hamdalah, bersyukur. Namun selepas selesai pengobatan, Mang Yayat ini dimarahi sama almarhum kakek. Mang Hasan sama kena marah juga. Karena Hasan yang mengaku tiap 3 bulan sekali datang ke Kediri buat ngecas, itu di luar ajaran almarhum kakek. Karena pasang proteksi itu cukup sekali, permanen. Gak perlu 3 bulan sekali mesti datang dicas lagi.
Di sini ketahuan pula lah ternyata si Mang Hasan ini ya pakai dari jalur lain istilahnya gitu. Jadi nggak cuma berguru ke almarhum kakek. Kena marah juga tuh. Karena itu sudah masuknya ya ke ranah pemerasan. Protek itu cukup sekali. Namun karena keilmuan yang berbeda mungkin gitu kan. Yang mesti 3 bulan sekali. Nah selepas habis tuh didamprat, dimarahin si Mang Hasan sama si Kang Yayat ini. Kang Yayat pun ditanya. Nah sekarang Jang Yayat tinggal taubat. Karena apa yang sudah Jang Yayat lakukan itu secara tidak langsung perbuatan syirik. Dan sudah keluar dari syariat, keluar dari akidah Kang Yayat. Karena sudah meminta kepada selain Allah. Dan jangan kaget. Kalau nanti akan terjadi sesuatu seperti bala menimpa usaha kalian di Nganjuk sana. Ya Allah, apa nggak bisa dihalangi? Bah, Aki Surmin juga kan manusia, ada keterbatasan. Beliau hanya menggelengkan kepala. Pilihannya cuma 2, hilang anak atau hilang usaha. Yayat pun terdiam. Yang mending hilang usaha bah daripada hilang anak. Nah itu, dunia bisa dicari lagi. Insya Allah, nanti pun akan diganti dengan syarat. Kalian harus taubat nasuha. Taubat yang betul-betul. Hasan, kamu bimbing nanti. Ingat, jangan dicampur-campur sama ilmu aneh-aneh. Ucap Abah Surmin. Selepas itu, hari itu pula, mereka pun pada pulang lagi ke Ciamis. Singkatnya nih, Ridho itu nggak dibolehin balik ke Nganjuk. Karena kalau balik ke Nganjuk, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, takut kecolongan. Ridho pun dititipkan di rumah kakek neneknya dari Teh Ika. Maka yang berangkat ke Nganjuk itu cuma Mang Yayat, Ika, dan Mang Hasan. Tiba di Nganjuk, mereka bertiga langsung menuju ke kamar tempat penyimpanan kotak kayu yang isinya duit. Nah, ketika kotak kayu ini dibuka oleh Mang Hasan, isinya bukan duit, tetapi daun-daun busuk. Selepas itu, kotak kayu itu pun dibawa menuju ke pinggiran Sungai Brantas, lantas dilempar di larung. Dan selepas melarung itu semua, Mang Yayat dan Teh Ika merasa lega karena sudah lepas dari perjanjian pesugihan yang hampir membunuh, menewaskan Ridho, anak mereka sendiri. 3 hari Mang Hasan di Nganjuk membersihkan sisa-sisa bekas pengaruh dan ritual yang dijalani oleh Yayat. Lalu Mang Hasan pun pamitan balik kembali ke Ciamis. Waktu berjalan, memang selepas itu tak ada hal aneh apapun yang terjadi kepada Yayat ataupun Ika. Rumah yang mereka tempati kembali suasananya seperti semula. Hawa angker hilang, makhluk-makhluk halus sudah tak terlihat. Anak-anak karyawan sudah kembali sering nongkrong tiap malam. Namun, sekitar 5 bulan pasca semua diselesaikan, ternyata selesai pula lah usaha Yayat di Nganjuk sana. Namun Yayat ini kan sudah diberitahu sebelumnya. Untungnya nggak begitu selesai tumbal diurus, usaha langsung hancur. Ada jeda dulu sampai bulan ke-5. Jadi sempat nambah tabungan. Usaha awalnya ya sepi. Syariatnya itu banyak saingan, banyak pabrik-pabrik baru. Sampai akhirnya Yayat yang memang paham betul, seolah itu adalah isyarat buat Yayat untuk balik ke kampung halaman. Yayat dan Ika pun menjual pabrik kerupuk mereka. Yang dilalahnya itu cepat lakunya. Selepas pabrik kerupuk laku, Yayat dan Ika balik lagi ke Ciamis di kampung halamannya. Dan di Ciamislah mereka pun kembali merintis membuka pabrik kerupuk baru di tempat tinggal mereka sendiri. Nah, di sini keinginan Yayat yang ingin punya pabrik di kampung halaman pun benar kejadian
Hanya saja pabrik yang di Nganjuk dia jual karena hancur akibat ritual pesugihan yang Yayat jalani di Goa Gambir Loyo, lereng Gunung Wilis.